Kamu pernah ngerasa nggak sih ketika kamu pertama kali belajar bahasa Inggris terus bingung harus mulai dari mana ya? That's what I thought at the very first time I learned English. Itu juga terjadi sama saya ketika pertama kali saya belajar bahasa Inggris. Apakah mulai dari grammar dulu, speaking, pronunciations, atau vocabulary atau what? Or listening kayak gitu tuh like it's all in my mind. Mana dulu ya? Gitu. Do you feel the same? If so, you need to watch this video till the end. Saya membuat video ini berdasarkan pengalaman saya secara pribadi karena saya ngerasa perlu buat saya untuk membagikan ini biar teman-teman tahu apa sih step apa sih yang harus diambil ketika kamu pertama kali belajar bahasa Inggris. Where to go, kamu harus kemana dan harus ngapain. So, let's get started. Yang paling pertama adalah PD, percaya diri. PD harusnya gitu ya. Tapi saya minta kalian untuk PD. Kenapa PD? Kenapa saya letakkan ini paling pertama bukan grammar, bukan speaking? Kenapa? Faktanya adalah 80% atau mungkin 90%, hampir 100% orang ketika belajar bahasa Inggris pertama kali, they are not confident. Mereka nggak percaya diri. Banyak alasannya, karena takut salah, dijudge, so Inggris lo gitu. Emosi nih ya. So Inggris lo misalnya gitu. Terus takut grammarnya salah, takut pronunciationnya salah. Pokoknya banyak banget ketakutan. Iya gak? Kamu ngerasakan hal yang sama? Well, take this. Okay, I mean like take a note. Boleh di take a note. Siapapun yang bahasa Inggrisnya bagus, kecuali orang luar negeri, kecuali orang native speaker ya, mereka memang udah dasar bahasa Inggrisnya bagus gitu. Siapapun orang yang non-native speaker yang memiliki bahasa Inggris bagus, remember, they were also bad at that time. Mereka juga jelek kok dulu, mereka juga nggak bagus-bagus amat dulu, but they keep trying, they keep moving on. Jadi semua orang yang bahasa Inggrisnya bagus, even Rich Brian yang bahasa Inggrisnya bagus, I do believe that mereka ada di posisi mereka juga jelek kok bahasa Inggrisnya. So don't worry about making mistake, about mispronounce. Don't worry about it. That's okay, 100% okay. Okay, jangan itu tuh hal yang biasa. Membuat kesalahan dalam belajar itu biasa. It only means that you learn something. Okay? So this is the first thing that you need to understand. Poin yang kedua, hafalkan kosakata berikut contohnya. Nah, ini yang sebenarnya kenapa saya poin penting yang kedua? Karena banyak orang yang bilang, hafalkan kosakata itu penting. That's okay. That's absolutely correct. 100% agree with that. Tapi yang terjadi, kamu hanya menghafalkan, banyak nih yang ngapal aja kerjanya. Itu saya dulu gitu ya. Saya dulu ngapal aja, tapi ternyata I don't make it in a full sentence. Saya nggak membuat itu dalam sebuah kalimat. Contoh, saya punya satu contoh yang simple deh. Kita punya kata eat. Oke, kita punya kata makan gitu ya. Terus kamu hanya menghafalkan eat, drink, dan sebagainya. Tapi kalau kamu punya satu kata eat dan kamu buat itu dalam kalimat, misal contoh, I eat rice. I don't eat rice. Do you eat rice? Itu udah jadi kalimat. Dan kenapa saya minta itu? Lakukan itu, selalu seperti itu. Jangan hanya menghafal single word gitu, tapi full sentence. Make it in a sentence. Buat itu dalam kalimat gitu ya. Agak serius nih. Tapi kenapa itu penting gitu? Karena satu, itu menolong kamu ketika speaking. Jadi kamu melatih secara nggak langsung, kamu melatih mulut kamu untuk berbicara bahasa Inggris. I eat something, I don't eat something, do you eat something? Buat kalimat seperti itu. Every time you memorize the vocabularies, it helps your speaking a lot. Itu nolong banget speaking kamu. Oke? You understand that? Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Ingat, don't memorize a single word, but memorize full sentences.
Nggak cuma kata, tapi buat itu menjadi kalimat, jadi contoh. Got it? Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Dengarkan, pelajari, dan tirukan. Nah, ini adalah salah satu cara ampuh buat saya, dan I do believe everybody likes it. Salah satu cara yang ampuh untuk belajar bahasa Inggris. Tapi niatnya untuk belajar. Remember, nggak hanya mendengarkan, kecuali kamu sudah expert ya. Kecuali kamu sudah jago gitu. Jadi salah satu cara adalah dengarkan. Dengarkan apapun. Ketika kamu mendengarkan news, berita, especially in English. Ketika kamu mendengarkan misalnya lagu dalam bahasa Inggris, atau memang kamu niat untuk nonton film dalam bahasa Inggris misalnya, juga boleh. Dengarkan dan take a note. Ya, siapkan note-nya. Itu yang saya lakukan dulu. Apapun itu, siapkan note-nya. Kalau perlu, tirukan. What they said, tirukan. Apa yang mereka katakan, tirukan. Walaupun cuma sedikit, but I do believe it's really useful. Walaupun cuma satu kalimat, misalnya 2 kalimat atau 3 kata, 4 kata, but that's gonna be useful for you. Karena kamu nggak cuma nonton, nggak cuma mendengarkan, tapi kamu niat untuk belajar from that. Apapun ya, sekarang banyak banget podcast ke, mau video ke, mau news ke, whatever, but pay attention on that. Remember, you don't only listen, but you take a note on that. Kamu nggak hanya mendengarkan, tapi coba take a note. Satu kata yang kamu dengarkan misalnya greedy gitu ya, coba catat greedy. Dan always do it. Itu akan memperkaya kosakata kamu dan memperbagus cara kamu bicara, because you repeat that what they said. Kamu mengulangi apa yang mereka katakan. Poin yang keempat, kita masuk poin yang keempat, pat guli pat. Oke, saya agak semangat ya hari ini. Nah, poin yang keempat, baru di sini saya pengen teman-teman masuk di simple grammar. Pelajari simple grammar. Jangan, aku mau pelajarin simple ini, present perfect continuous, past perfect continuous, whatever. No. Karena faktanya 16 tenses yang kamu pelajari itu tidak digunakan dalam speaking. Paham itu? Galak gak? Kenapa? Mungkin iya, tapi itu nanti di another level. Ya, di level yang lainnya gitu. Jadi cukup pahami 3 tenses mungkin, atau 5 tenses deh yang paling penting dalam percakapan sehari-hari. Pertama, simple present. Yang kedua, simple past, simple future, present continuous, and then present perfect. Mungkin 5 tenses ini, bahkan 3 tenses ini yang tadi yang awal saya sebutkan, itu sudah cukup untuk kamu bisa memahami percakapan dalam bahasa Inggris. Oke? Gitu. Jadi remember, 16 tenses itu tidak digunakan semua ketika kamu bicara dalam bahasa Inggris, kecuali you are in another level. Saya kasih catatan sedikit, kecuali kamu di level yang berbeda. Mungkin kamu boleh memahami tenses-tenses yang kompleks atau kalimat-kalimat yang kompleks dalam bahasa Inggris. You got my point. Jadi jangan belajar grammar yang pusing, jangan. But learn simple grammar. Oke? Get it? Good. Now kita masuk ke poin yang terakhir dan poin yang gak kalah penting tentunya. Let's get it. Poin yang terakhir. Practice makes progress. Ini yang sebenarnya terkadang it's really crucial. Ini sangat krusial sih. Kenapa saya bilang ini sangat krusial? Karena faktanya kita sudah melakukan banyak hal, but we forget that we need to practice what we have learned. Jadi banyak teorinya tapi praktisnya nggak ada. That's what actually happens in reality of learning a language. Lagi, practice makes perfect. Guru saya pernah bilang kayak gini. Dia bilang, how could you know that your English is good while you never practice that? Gimana kamu bisa tahu kalau bahasa Inggris kamu bagus or make a progress while you never practice that? Sementara kamu nggak pernah mempraktekkan itu. Make sense? Masuk akal ya? Cukup masuk akal menurut saya.
So English needs practice. Jadi bahasa Inggris itu butuh dipraktekkan teman-teman. So practice whatever it takes. Mau kamu sendirian, di kamar mandi, di rumah. Be a crazy person in a good way is good. Ya, jadi orang gila yang kelihatan gila dalam positif ya, maksud saya. Itu bagus. So don't worry, practice that a lot. Find a community. Temukan komunitas, find friends. If you need to take a course, take a course. Karena pada dasarnya taking a course juga kamu menemukan teman. Bayar sekali kamu bisa punya teman partner speaking, partner chatting. Oke? So, kayaknya di era sekarang gampang banget. As long as you want to do that. Got what I mean? So, don't forget, practice makes progress. Even slow progress. Don't stop. Oke? Good. Now, thank you so much for watching this video. Buat kamu siapapun yang sedang nonton, semangat belajarnya, keep moving on, because I was in a position before. Saya juga di posisi kamu kok dulu, ngerasa kayak nggak ada progress, ngerasa kayak nggak ada. But don't worry, you are better than the person or somebody who doesn't take any step. You have done it. Keep moving it. Keep doing that. You are great. Ya, jadi buat kamu yang lagi nonton sekarang saat ini, please just doing a great things like you do. Tetap belajar, tetap semangat. I hope that someday you can take your things. It takes a lot of time, but it's worth it. Okay? And thank you so much for watching. I am Jay. Ciao.